Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniy wa habya ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fuhum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma ilahil wara sahhil ala kulli man kara تصانيف الأداد ما تعسر نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita masih diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan, dikuatkan untuk senantiasa ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan berkah turunnya hujan, dengan rasa malas yang kita lawan, cuaca yang kita lawan menjadi keberkahan bagi kehidupan kita, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkahnya itu semua Allah mudahkan segala macam urusan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit dari kita semua, dari orang tua kita, keluarga kita, senantiasa diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan banyak umur dalam sehat afiah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wasiyah Nafi'ah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, masih di dalam nasihat-nasihat beliau kepada murid-murid beliau. Sampai sebelumnya kita berhenti di dalam paragraf wa kun muraqiban lahu ta'ala ma'al lahadati wal anfas. Ya, senantiasalah kita mengawasi Allah. Sekali lagi, ya, bahasa mengawasi Allah bukan kita yang ngawasin Allah, tapi senantiasa merasa ada Allah di setiap keadaan kita. Ya, kemarin di Fakhriyah itu Nabi Muhammad pernah nyebut ya ahlal hudur ma'allah. Ya, mereka-mereka yang berbahagia, mereka-mereka yang beruntung, mereka-mereka yang senantiasa mendapat bantuan dari Allah adalah ahlul hudur ma'allah. Mereka-mereka yang senantiasa hadir bersama Allah. Bahkan dari salah satu doa yang pernah kita diajarkan oleh para guru kita adalah nas'aluka dawamil huduri ma'ak ma'adabil kamil fi khairin wa lufin wa afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar hati kami senantiasa hadir bersamamu. Ya, ma'adabil kamil. Allahumma inna nas'aluka dawamil huduri ma'ak. Ya Allah, senantiasa kami memohon agar hati kami senantiasa hadir kepadamu. Ma'adabil kamil, di dalam adab yang sempurna, fi khair wa lutfin wa afiyah, dalam setiap kebaikan dan kelembutan dan afiyah. Kenapa? Karena orang yang senantiasa muraqabah, mereka-mereka yang senantiasa merasa ada Allah di sekitaran mereka, itu yang nantinya bisa mengatur ritme pergerakan mereka. Mereka bisa mengatur ucapan mereka. Tapi kalau seandainya mereka-mereka yang gak ngerasa hadir sama Allah, gak tahu siapa yang bakal ngerem perbuatan mereka nanti. Ya, meskipun kemarin kita bilang di antaranya doa yang senantiasa diajarkan, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni, Allahu muttali'un alayya. Ya, siap sebelum tidur ucap doa Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni, Allahu muttali'un alayya. Allah bersamaku, Allah memandang saya, Allah nyaksiin saya, Allah dekat dengan saya. Siap sebelum tidur baca 3, 5, 7, 11. Ya, kenapa memang? Biar hati kita sebelum tidur, ya itu terakhir yang diingat gitu. Ya, bahkan yang kemarin kita baru lihat tuh ada video ya tentang cara ngedidik anak. Itu justru ya yang terpenting, salah satu poin terpenting bukan setelah mereka bangun, bukan, tapi sebelum mereka tidur, itu hal-hal baik diucapkan di situ. Besok bangun begini ya,
besok bangun begini ya, besok bangun sholat subuh bareng, besok bangun jangan lupa diperbaiki. Itu tuh penting tuh. Nah paginya penguat dari apa yang di malam. Jadi bukan pas pagi baru diingetin, bukan. Malam diingetin pas jadi dia tidur kepikiran itu semuanya. Ya itu dia yang diajak para ulama kita dari sebelum tidur diucapin tuh, Allah sama saya, Allah bersama saya, Allah dekat sama saya, Allah mandang, Allah nyaksiin, Allah melihat semuanya. Allah hawad wal anfas. Yang tadi dibilang dawamil huduri ma'am, minta senantiasa hadir bersama Allah, bukan lagi sholat doang, lagi ibadah bagus, lagi puasa bagus, lagi sholat bagus, lagi baca Quran bagus, khusyuk semuanya, ingat Allah bagus. Tapi yang paling top lagi adalah senantiasa hadir bersama Allah di setiap keadaan. Kita mau ngelangkahnya ngapain, kemana? Kita mau mainnya sama siapa, hasilnya apaan? Ya kita mau nongkrongnya sama siapa, hasilnya apaan? Kita mau ngeluarin ini, mau beli itu, mau jual ini, jual itu. Ngapain yang dituju dari penjualan dan pembeliannya apaan? Bukan dari sekedar ibadah doang, tapi di setiap keadaan. Wakut ma'al khairi wa ahli. Kemarin kita berhenti di sini nih. Ya wakut ma'al khairi wa ahli. Ya, dan senantiasalah kamu berposisi dengan kebaikan. Kalau ada dua pilihan antara baik dan buruk, selalu posisikan diri kamu bersama kebaikan. Jangan sebaliknya, jangan. Ya meskipun itu teman dekat kita ya. Maka dibilang kan kun ma'al khair. Kamu tuh kalau pengen barengnya kebaikan, bukan sama siapa dulu. Yang mana kita bilang, ya arifil haq, ya halil haq wasluk ma'ahum, arifil haq, tahu kebaikan. Kenapa Bang? Kalau kita tahu kebaikan, ikuti kebaikan. Faman yattabi'il huda wa faman yattabi'il huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang ikutin hidayah kebaikan dari saya, kata Allah, nggak mungkin sesat, nggak mungkin celaka. Makanya kalau mau bareng sama siapanya, sama kebaikannya dulu. Karena nanti asal kita bilang kalau mau ngaji, ngaji dulu, jangan sama siapanya dulu. Kalau sama siapanya dulu, ujung-ujungnya dia nggak ngaji, lo nggak ngaji. Ente kalau mau khidmahnya dulu, jangan sama siapanya dulu ente khidmah. Kalau ujung-ujungnya dia nggak khidmah lagi. Ya ente kalau jadi panitia dulu. Entah orang mau ikut nggak ikut, yang penting itu mau ikut kebaikan dalam istilahnya panitia tadi. Tapi kalau udah sama siapa aja panitianya, ada Yunus, oh yaudah gue ikut dah. Pas semangat hari H Yunus kerja. Itu nggak jadi hadir Yunus, kagak. Gue nyesel kan begini deh, gue di belakang aja ntar lah. Dan begini repotnya. Karena dia nyari sama orangnya dulu buat temenin dia dalam kebaikan, bukan nyari kebaikannya dulu di awal. Mungkin terkadang mau ngaji diajak dulu, mau ngaji sampai siapa dulu. Tapi kesananya mah jangan. Kesananya jangan gitu. Nantinya kalau ada orang-orang yang baik tetap ikut nggak ucapan kita, bukan menjadi sombong. Akhirnya kita ngerasa gue sendiri aja nggak perlu sama yang lain. Enggak, ahli. Duduk inti sama bersama kebaikan dan bergabung bersama orang-orang baik. Tetap arifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahu, tahuilah kebaikan dan menjalanilah kebaikan bersama mereka. Ada tetap bersamanya, ada, bukan belajar jadi sombong, bukan. Kemarin kata Ustaz yang penting gue baik, nggak usah peduli orang, diri aja udah. Jangan. Al jalisus salih khairun minal wihdah wal wihdah khairum min jalisis su'ud. Itu kaidah dari Nabi. Teman yang baik lebih baik daripada sendirian. Lu mau ngapain sendirian? Kita namanya manusia kadang ada lupa-lupanya. Kalau teman baik kita gabung, ya gampang ditegur, gampang diingetin. Kalaupun kita salat sendirian, puasa sendirian, siapa yang tahu akhirnya puasanya tidur mulu. Kalau gitu kita baca Quran banyak, siapa tahu terbaca Quran ada yang salah, nggak ada temennya yang ingetin. Tapi kalau ada orang yang baca Quran juga, ada orang yang puasa juga, gabung sama mereka. Biar pas puasa ngikut mereka baca Quran juga. Pas lagi baca Quran ada yang salah, mereka ingetin. Yang giliran pulang tarawih, harusnya pulang ke rumah tadarusan, dia pengen perang sarung, diingetin. Tapi kalau dia sendirian ngerasanya apa? Gue tadi udah tarawih, yang penting sekarang mau bebas. Dia lupa Ramadannya. Tapi karena nggak gabung orang-orang baik. Ya kun ma'al khairi wa ahli. Pada kita bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Memang ini ucapan ini kaidahnya dari Allah. Kita disuruh bertakwa dan juga senantiasa bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketakwaannya. Jangan sendirian, jangan. Ya meskipun kita dalam kebaikan
Jangan sendirian gitu. Kalau nggak ada wal wihda khairum min jalisis su. Ya, dan kalau seandainya itu lagi ngejalanin kebaikan sekitaran itu orang-orang jelek semua, mendingan itu sendiri daripada kebaikan itu hilang gara-gara dulu mereka. Tapi ketika ente lagi sendiri yang ngejalanin kebaikan, ada orang yang juga lagi ngejalanin kebaikan, kamu biar nantinya makin kuat, makin bisa diingetin. Wa adli'illaha min qalbika ala mahabbatil haqq wa mahabbatil qiyam bih. Ini sering kita bilang nih. Jangan pernah ngerasa jangan pernah lepas tangan. Jangan ngerasa pasrah ketika kita ngerasa ada kesulitan, ada gangguan, ada halangan demi menjalani kebaikan. Ya besok, kemarin misalnya contoh, wah mau haul Solo nih, kenapa memang susah cutinya, duit belum kelihatan, ini apa sih macam, jangan pernah pasrah. Kalau mau berangkat nggak berangkat, jangan. Wa adli'illaha min qalbik, kasih lihat kepada Allah dari hatimu. Apa mahabbatil haq, cinta kepada kebaikan. Wal qiyami bih wa mahabbatil qiyami bih, dan cinta pengen ngelakuin kebaikan tersebut. Ente belum tahajud sampai sekarang belum bisa tahajud, tetap ya jalanin hal-hal yang bisa bantu ente buat tahajud. Jauhin dosanya, jauhin makanan haram, tidur jangan begadang. Masih kesiangan setiap hari, tunjukkan setiap hari, jangan tiap mau tidur lu tak tahu aku pasrah aja dah, bangun gua sholat nggak, ya udah, ya jangan. Ya mudah-mudahan begini jangan nih. Wah ini lagi begini ya, hujan terus banget nih, gimana ngaji kagak ada, terus aja di hati ada pengenan buat ngaji, ujung-ujungnya apa namanya, jas hujan nggak ada, hujan nggak berhenti, nggak jadi berangkat, tetap Allah melihat kepengenan kita. Itu baru yang dibilang niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Niat seorang mukmin berpahala, itu yang begitu. Tapi kalau yang dari pagi sih gue pengen ngaji, jadi udah gue tidur aja, itu ada niatnya kagak ada. Ini tunggu itu lo sampai pengajian habis masih hujan, ada nggak bisa berangkat, baru dapat. Tahu jam 8 lo udah pulas. Terus seberapa hujan berhenti, bilangnya ketiduran, kirain hujan. Kagak ada pahala model begitu. Pengen haji deh sekarang, terus saya pengen haji, kita nggak tahu ya Allah, saat gaji saya tiap hari habis, tiap bulan paling sisa cepet 200, dapat pegangan-pegangan doang, buat tabungan, uang-uang dadakan, taruh dipakai kenapa-napa. Gimana saya mau haji? Nggak ada kata-kata gimana saya mau haji. Ya ada kesempatan, duit gocap, taruh 20, taruh di celengan, tulisin tabungan haji. Mau kata ngisi 20.000 sebulan sekali, jauh dari kata berangkat, tapi hati pengen terus. Ya itu begitu pesan kita ke anak-anak, kan sering kita bilang, ya kita nggak mau ada orang yang ngerasa berlepas diri dari kebaikan ketika dia ngerasa sulit buat menjalani ini. Ya gue minta satu aja dah, jangan pernah lepas keinginan buat begini. Ya ada sebenarnya pengen, Ustaz pengen begini, pengen berbuat lebih baik daripada sekarang, keadaannya masih begini. Iya, minta satu. Jangan pernah hilangin kebaikan tersebut meskipun sekarang ini masih kelihatan terhalangi. Itu dia tuh maknanya di situ. Wa adli'illaha min qalbik, kasih lihat kepada Allah ya dari hati kita, keinginan buat menjalani kebaikan tadi. Jangan lepas, jangan. Ya seberat apapun, lagi susahnya kayak gimana, kelihatan kayak terhalangi banget, ya kayaknya gak mungkin banget, jangan lepas. Ya kalau dalam hadis Nabi katakan dalam Ramadan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Jangan cuma punya niat, ya jangan punya apa namanya, punya rencana, jangan, tapi terusin kerjain sebisa mungkin. Lagi nggak bisa, lu terawih nggak? Kayak kagak gue dah. Nah emang ya gue belum aja 8:30. Lu beres, sekarang kecapean pulas dah. Kalau gue paksain terawih, ntar sahur gue kesiangan, lapar kerja. Jangan. Niatin. Mau kata ntar belajar 8 kek, mau kata sendirian, nggak jamaah. Mau kata witir ntar pas sahur, yang penting niatin. Ada niat nanti ada jalan. Kalau niat udah nggak ada, gimana mau maksain? Kita yang punya niat kan apa maksainnya susah. Ngaji nggak teman ngaji? Ya gerimis tiba-tiba, hujan. Ini udah niat dari pagi nih. Ya mau ngaji berarti masih masya Allah. Apalagi orang-orang yang cuma bilang lihat malam dah, ya lihat malam. Gerimis. Ya jangan kata gerimis, baru buka pintu lihat jalanan becek masuk lagi dia. Tuh nggak jadi ngaji, gue kira hujan nggak jalan becek, ya ngeliat air turun, dan kira-kira hujan aja gak lihat jalanan basah. Tapi
memang dari awal kan niatnya udah punya niat kencang aja masih susah maksa ini kalau nggak ada halangan. Apalagi niatnya dilepas. Wa aslih niyataka fima bainaka wa bainah. Udah nih, mau jalani kebaikan apa segala macam. Perbaiki lagi niatnya. Niat kita ngaji apa? Apa sekadar cuma sekali kita bilang laporan mingguan, laporan rutinitas, bahwasanya kita hadir biar nggak ditanyain. Apa niatnya menghilangkan kebodohan dari diri kita. Apa niatnya untuk memperbaiki ibadah kita biar makin benar. Apa niatnya biar mempelajari terus nasihat biar makin ingat, makin istiqomah, makin baik jalannya. Apa sekedar biar ketemu teman-teman ngaji dulu yang pintar ngopi sama ngerokoknya yang lama. Asli baik nak baik. Kita mau haji mau ngapain? Biar orang panggil haji pulangnya entar. Karena saya ingat malu tetangga udah umroh kita belum umroh. Karena malu sekeluarga udah pernah melihat Ka'bah ada foto depan Ka'bah kita belum kan. Biar punya foto juga depan Masjid Nabawi. Biar ada video estetik juga lagi ngelewatin makam Nabi. Ambil pahala itu begitu berarti. Ente puasa mau ngapain? Ente kerja mau ngapain? Ente nyari duit mau ngapain? Itu niat antara ente sama Allah perbaiki. Waman yuslih bainahu wa bainallah aslah Allah bainahu wa bainal ibad. Orang yang memperbaiki urusannya antara diri sama Allah, diperbaiki urusan dia sama manusia. Tapi kalau urusan sama Allah dah hancur, jangan cari urusan enak manusia. Sholat jarang, puasa jarang, zikiran jarang, bersolawat jarang. Ibadahnya dikit. Tapi nanya entar kenapa sih orang musuhin gue? Kenapa sih orang jauhin gue? Kenapa sih kerja gue begini-begini aja? Kenapa sih rezeki gue seret banget? Kayak nanya lagi, lo mau lo gimana? Kalau kerja di kantor aja ngeri banget punya urusan sama bos. Lu siapa sih tuh? Takut banget sama dia bos gue. Lawan aja dikit, lawan. Gaji gue dipotong, mau tanggung jawab gue. Takut banget. Gaji gue ditahan, mau tanggung jawab lo. Wah takut banget. Absen apa ya? Absen sekali buat ngaji. Jangan dah jadi absen dah. Udah SP2 nih, dipecat lo tanggung jawab. Mau ngasih makan anak bini gue. Wah lah. Jadi ngasih makan anak bini lu gue. Nah memang urusan gue dari dia. Kalau gue kerja dipecat, dia mau gaji gue. Masya Allah. Pandangannya ketika dia bisa bikin bos itu seakan-akan yang ngasih dia duit segitu takutnya itu. Tapi karena selama ini kita belum bisa menyatakan pandangan bosnya selama ini yang ngasih kita duit, kekayaan, kemudahan itu Allah, itu bikin masalah mau Allah nyantai-nyantai aja. Ini sering kita bilang aja. Kalau itu pengen makin ngerasa takut, pengen ngerasa segan sama Allah, sama Nabi yang mengguru sama orang tua, sering ingat keberkahan mereka. Ini dapat kebaikannya, ingat Masya Allah nih, Allah baik banget dah. Ini berkahnya Nabi, berkah salawat, berkah doa orang tua, berkah guru. Kalau ini mandang kayak gini, itu gak bakal nyari masalah sama 4 orang ini. Karena memang kan ente takut punya masalah sama 4 ini, hidup gue berantakan. Sama gak usah kayak yang 4 ini dah, sama teman dah. Biasa setiap hari di nongkrong, rokok dia ngasih, kopi dia ngasih. Lo mau aja lo disuruh dia mulu, biarin dah. Nyampe tiap hari rokok kopi gratis. Lo mau aja disuruh gini, diajak begini segala macam ya gimana ya? Tiap hari gue makan dari dia, biarin dah. Yang gue dapat makan kenyang, Masya Allah. Tapi kita diuji dikit sama Allah, ya Allah kenapa harus hamba? Wah, kenapa harus hamba? Dikatain sama temennya, disuruh-suruh sama temennya, diinjak-injak sama temen yang ngasih duit, diem, yang penting dapat duit. Giliran dikasih napas sama Allah setiap hari, dikasih hidup, dikasih sehat, diuji dikit, ya Allah kenapa harus saya? Kita nggak mandang bosnya yang ngasih itu Allah, ya asli baik Allah. Yang perbaikin urusan kita sama Allah. Yakfika bima bainaka wa baina khalqi. Yang dibilang tuh, maka Allah akan mencukupi antara urusanmu dengan hamba-hambanya, urusan kamu dengan dunianya. Kemarin salah satu hadis yang dikutip sama Habib itu kan, yang ketika masalah masalah rezeki beliau katakan man asbaha wa hammuhu dunya farraqallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina ainai. Barang siapa yang bangun otaknya cuma dunia, syattatallahu syamlah, semua urusannya kayaknya seakan-akan Allah pencari. Ribet, comotin atau lame ngurus ini.
capek ngurusin dunia. Ya, dan ketika dia nyari dunia, dunia kabur dari dia. Ya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, seakan-akan dia melihat kemiskinan tiap hari depan mukanya. Orang yang bangun, dia ngurusin cuma dunia doang, seakan-akan tiap hari yang dilihat depan matanya miskin. Baru bangun mikirin dunia, ini gimana ntar gue duitnya itu dapat berapa ini bagaimana ya, miskin itu depan mata itu udah. Waman asbaha wa hammuhullah aw hammuhul akhirah. Dan barang siapa yang bangun di pagi hari wa hammuhullah, dan kegelisahan nih, atau kegelisahan di sini artinya kepikiran nih, cuma kepikiran Allah gimana sama saya. Ya, hammu itu arti kegelisahan. Maksud kegelisahan kepikiran. Jadi apa nih? Orang yang bangun pagi kegelisahannya cuma masalah dunia doang. Sama orang yang bangun pagi hari kegelisahannya masalah akhirat. Kegelisahannya Allah benci gimana? Redha enggak? Senang enggak? Ya, dia sama Allah gimana? Taat enggak? Maksiat enggak? Apa? Jama' Allah syamlah. Urusannya Allah kumpulin jadi satu. Jadi sekali ini tinggal comot doang. Urusin dulu tinggal comot doang. Kayak semua ada perkara ada 10 Allah kumpulin jadi satu, tinggal bawa doang. Ya, kalau ini disuruh bawa barang, ada ini ya gitu. Jadi mau kemana ya Ren? Mau ke rumah Anggoro. Ya, kata Syahril ini bang, mau ke Anggoro, nitip apaan nih? Nitip tisu, nitip rokok, nitip kopi, nitip... Lo kumpulin lah, gue bawain ke Anggoro. Kan enak ya? Daripada dikasih duitnya suruh beli atau antuk. Orang yang kalau ngurus ini pagi-pagi bangunnya pikiran dunia kayak yang pertama tuh. Yang kalau disuruh beli, dia suruh beli sendiri. Lu jalan sana beli kopi, lu jalan sana beli tisu, lu jalan sana beli minuman, baru kumpulin semua, baru ke Anggoro. Ribet, capek. Tapi kalau orang-orang yang bangun pikirannya Allah, pikirannya akhirat, kayak yang kedua, udah dikumpulin, tinggal bawa. Enak datang, klakson depan gang, bawa. Dia ma'allahu syamlah. Ya, wa atat hudunya wa huya raghimah. Ya, dan Allah jadikan dunia itu datang ke dia tunduk. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan kekayaannya Allah nggak jadikan cuma di harta, di tangan, bukan. Tapi Allah jadikan kekayaan di dalam hati. Orang kalau udah kaya dalam hati beda urusannya. Duit gocap, duit cepek, duit 200 juga udah bikin hebat banget, bikin nyaman, tenang, bersyukurnya Masya Allah. Tapi kalau orang kekayaannya di tangan, bahkan dia punya duit miliaran, terkadang belum merasa puas, karena ngerasa masih banyak yang lebih banyak. Duit miliaran aja masih belum puas, ngerasa belum banyak, apalagi duitnya berkurang, gimana bersyukur. Tapi kalau udah Allah jadikan wajah ala ghinahu fi qalbih, Allah jadikan rasa kayanya itu di dalam hati. Wah, makan ubi, wah senang. Yang sering dibilang guru-guru gitu ya, khubzun wa ma'un wa dhillun, hadha na'imun ajal, jahadtu ni'mat rabbi in kuntu inni muqim. Apa namanya, ketika ada seseorang ditanya, kok ini bisa tidur di bawah pohon, makan apa namanya, makan roti kering dicolok-colokin pakai air. Sedangkan saya raja punya istana, tidur pakai AC, makanan disiapin, wajib dicuciin, rumah dipelin. Hidupnya lagi nggak tenang selama 2 bulan. Apa ya? Khubzun wa ma'un wa dhillun. Ini roti sama air buat cocok. Ini roti kering nih sama air buat cocokannya biar nggak begitu seret. Wadil, ini pohon yang saya berteduh di bawahnya. Ada na'imul ajal. Ini waktu paling gede udah nih. Umahnya kuat, imannya Allah kasih ke saya. Bisa makan, bisa minum, bisa rebahan, ada naungan. Jahat tuh ni'mat Rabbi. Ya seakan-akan saya kufur terhadap nikmat Allah. In kuntu, ini mungkin kalau saya bilang saya nggak punya apa-apa. Roti sama air. Roti sama air. Naungannya bukan rumah lagi dari pohon. Ya saya nggak bersyukur kalau saya bilang saya nggak punya apa-apa. Ya ini terkadang ya punya baju banyak, bilang baju gue nggak ada lagi baju ini. Ya punya handphone, Masya Allah, ya lu mah enak dah hidup lu, gue sih nggak punya apa-apa. Oh motor, handphone 2 masih bilang nggak punya apa-apa. Gila, otakku taruh mana sih? Makan setiap hari nggak kayak ngutang. Beli apa-apa segala macam, usaha dikit kebeli. Pas ditanya mau orang ngomong sama yang lebih kaya, ngomong aneh gak punya apa-apa. Oh gembel. Cuma nimbang gara-gara ngomong sama orang lebih kaya, ngomong aneh gak punya apa-apa. Itu Masya Allah, makan enak setiap hari, rokok masih beli, nutrisari ada. Ya, dan hari dibawain lah itu. Bilang aneh gak punya apa-apa. Ini gila. Makanya dibilang kan nih, min alamati syaqawah. Jadi tanda-tanda orang celaka.
Apa? Ayanzura ila man huwa fawqahu fid dunya wa yanzura ila man huwa dunahu fid din. Namanya alamat-alamat tanda-tanda kesengsaraan adalah mereka-mereka yang kalau urusan dunia melihatnya ke atas, gerutu mulu. Tapi giliran urusan agama, ini nggak ngaji, ya, gue mau ngaji juga sholat gue masih jalan, no dia no ngaji kagak, sholat kagak. Ini nggak terawih, ada yang nggak terawih juga puasanya masih alhamdulillah nggak bolong-bolong, no dia no terawih kagak, puasa cuma menang tiga, nggak menang tuh namanya. Ya mana pas Idul Fitri sholat itu kesiangan lagi. Ya orang khutbah baru duduk, kira sholat Jumat kali tungguin sama dia. Ya maksudnya khutbah orang diri nggak sholat, sholat setahun 2 kali, jarang-jarang ikutnya sih jadi begitu. Habis khutbah ditanya nggak sholat, tuh udah sholat duluan, lu kita sholat Jumat. Masya Allah, giliran urusan agama, jadi belum bisa baca Quran, Quran sunnah, yang penting Fatihah gue udah bisa. Di mana? Ini malah untuk syakwan tandanya orang celaka. Karena memang ya kalau seandainya kita giliran urusan dunia melihat ke atas, giliran urusan akhirat lihat ke bawah. Ya gimana? Apa namanya? Kalau dibilang ada orang hina kayak saya, gimana caranya bisa usul buat ibadah? Itu ngerasa hina kenapa? Mau dibilang apa namanya? Kafani fakhran an akuna laka 'abdan wa an takuna li rabban. Orang muslim salah satu tagline hidupnya ya, kafani fakhran. Saya ngerasa beruntung, saya ngerasa bangga, saya ngerasa bahagia. Apa an takuna li rabban? Saya diciptain hadir di dunia Allah sebagai Tuhan saya. Bukan cuma itu, wa an akuna laka 'abdan. Ya, dan ketika saya punya Tuhan Allah dan kenyataannya pada diri saya pun saya ngerasa saya hambanya Allah. Orang dulu bangga yang gitu nggak ada ngerasain, mereka nggak punya apa-apa, enggak, selama masih Allah Tuhan dan saya bisa menghamba kepada Allah, cukup itu udah jadi kebanggaan buat saya. Ya gimana caranya biar bisa bersyukur? Itu tadi kita nggak bisa bersyukur kenapa sih? Coba dah. Kita nggak bisa bersyukur tadi itu Nabi tuh, mana ada nabi dikasih tahu sama Allah, udah begitu udah. Lo nggak bisa bersyukur kadang-kadang ngeliat orang, udah cukup. Nah, sering kita bilang orang-orang dulu tuh handphone dikaretin enak dan chattingan malah SMS-an. Ya kalau kita bilang pas udah mulai zaman semakin modern, kita tanya mak ganti apa mak HP-nya, handphone udah dikaretin udah kayak nasi uduk, ganti apa ganti? Ngapain nanti gue bisa masih bisa telepon, gue dengar suara lo, dengar suara gue ngapain? Sekarang ada WhatsApp namanya ribet gue nyari atau ngetik atau yang tahuan pencet telepon selesai. Enak gak hidupnya kan? Enak. Motor ganti ya betul akinya udah rusak. Ya nggak bisa starter gitu. Aki sama suara kuning sampai itu ganti apa ganti daripada salah mulu kan capek nggak apa-apa. Masih bisa jalan dikit nggak apa sih capek banget kagak capek banget cuma selekas kali dua doang. Tapi kita punya motor sekarang masya Allah cakep apa segala macam. Ya giliran bawa motor, ya Vario misalnya gitu. Ya ketemu NMAX, ketemu BCX. Wih Vario nih, wow Vario doang, gua nggak ada apa-apanya dibanding BCX. Wih nggak ada apa-apanya, gua ganti sepeda besok mau lu. Asli bilang nggak ada apa-apanya. Ya kadang-kadang lihat orang pakai BCX, pakai Vario udah nggak ada cakep-cakepnya. Ya kemarin pakai Beat enak-enak aja. Ya ngerasa ketemu orang pakai Beat, ngerasa teman sekawan. Di mana-mana punya temen deh, motor paling banyak. Kalian teman-teman yang mulai ganti motor, dimusuhin tuh, aku malu naik Beat, orang-orang udah ganti motor begini masih ganti Beat aja gue gitu. Tapi kenapa? Gara-gara ngeliat orang udah kayak dibilang kan. Yang paling banyak ngambil kebahagiaan orang lain ketika dia biarkan matanya jalan ke sono kemari. Di rumah enak, tidur sama orang tua, ya, sekarang cuma hordeng doang. Melihat tadinya enak, ya, kita malah ngerasa ngumpul mulu malah tadi. Main ke rumah temennya punya privasi masing-masing, katanya begitu. Anaknya punya kamar sendiri, orang tuanya punya kamar sendiri. Ya, tidur gak sempit-sempitan, sering kita bilang nengok kanan akuarium, kiri standar motor. Enak, kawan. Pas pulang ke rumah jadi marah-marah. Ke rumah apaan sih begini? Rumah sekotakan dong, kayak akuarium cupang. Wah,
Oh, kemarin lu bilang bersyukur enak bisa ketemu mak bapak lu setiap hari, bisa ngumpul keluarga setiap hari, ketemu orang. Tuh hari ini mati-mati makanya dibilang jangan sering ngatin orang. Itu capek itu, ya capek sendiri ntar. Ya bersyukur kunci satu, udah ngeliat apa yang Allah kasih buat kita, cukup fokus di situ, jangan lihat ke orang. Ya percuma kalau kata Ibu Umar, ini harus sadar dunia yang Allah kasih ke orang lain itu dengan pemberian Allah, bukan dengan paksaan. Gak ada orang yang bisa maksa Allah buat ngasih mereka dunia, gak ada. Jadi setelah itu gerutu, itu marah-marah, itu mau jadi orang paling soleh, itu mau jadi orang paling bejat. Allah bilang enggak. Dan yang sekarang apa yang dipegang, nikmatin, syukur deh. Ya, biar hidupnya ini itu enak, akhirnya bisa menguasai, bisa jalanin apa yang dia punya. Kalau nggak kayak, ya itu bilang banget, lagi makan somai enak-enak. Ya nggak ketemu ketoprak yang dia cari ini. Ya akhirnya dibeli somai sebagai bentuk gantiannya. Tapi tadi nggak masalah, makan somai biasa aja. Nggak ada gurutu-gurutunya. Temannya datang. Makan, buka ketoprak lagi. Gue cari dari tadi lagi ngeledek gue lagi. Ya langsung nyesel banget gue tahu gitu. Tadi gue tunda lo beli somainya, gue beli somai datang ke ketoprak kan sering begitu ya. Gue tunggu gue dari tadi nggak lewat gue beli somai keluar ke ketopraknya. Sialan mau ketoprak emang nih. Tapi kan tuh masih bisa makan, masih bisa kenyang. Yang paling kita bilang lagi makan somai belum dapat air nih. Enak makannya pas teman tegur aja dah. Air lu mana? Nggak ada air, berhenti makan somai langsung. Nah terusin makan, wah seret buntar cari air dulu. Sampai kering tuh somai nyari air. Tadi sudah dingin air, makan somai enak. Terus keingetan aja pas makan belum ada air, karena gak enak duluan itu. Nah memang gara-gara ketika kita punya nikmat masih nunggu yang lain buat disempurnakan nikmatnya. Padahal sejatinya kita nggak bakal ngerasa puas dan sempurna dengan nikmat yang kita punya. Ya, murah gimana ya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang biasa memandang Allah ya, dalam keseharian kita, dalam ibadah kita, dalam dunia kita, dalam nikmat kita. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa memandang orang-orang yang di atasnya dalam hal akhirat, dan bersyukur dengan memandang orang-orang yang memiliki dunia di bawah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ilmu yang manfaat. Allah jaga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah, serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita panjang umur kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat di kemah jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, makabulkan segala macam hajat kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita, khususnya buat umi, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan sehat afiat di antara penyakitnya, dan mudah-mudahan menjadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nanti diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.